Kalau ibu-ibu tidak mendeng di atas, menggema bisa turun di bawah. Karena biasanya di atas itu menggema. Ya, laki-lakinya maju saja, maju ke bawah ya. Maju merapat. Jadi ibu-ibunya yang bisa masuk karena di atas itu menggema. Tentara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli qawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin was-syuhada'i was-shalihin wal malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billahi wal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi
وسيلة عرشه ومداد كلمته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وسيلة عرشه ومداد كلمته اللهم اغفر وسيلة ذنوبنا ورحمتك أرجو عندنا من عملنا. Alhamdulillah, pada subuh kali ini tadi ada tema khusus. Saya juga baru dapat jadi hakikat manusia, hakikat kehidupan dunia. Jadi pertama saya hakikat dunia dan manusia sebagai hamba. Yang pertama, kita sebenarnya ini diciptakan untuk menyembah. Bukan saja manusia, tapi jin juga itu untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian di dalam sholat kita sering mengulang kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya ini hakikat penghambaan. Cuma sampai hari ini menurut ulama-ulama yang saya pernah tanyakan tentang masalah hakikat kehidupan ini, baik itu hakikat dunia maupun hakikat perjalanan kehidupan kita, kadang-kadang ada istilah orang menggunakan kalimat iman di dunia kakana kata iswabana wa amal di akhirat kakana kata mutukana. Ini bukan hadis, tapi ini adalah kaul ulama. Walaupun nanti maknanya ada semakna dengan hadis. Kemudian yang kedua, sering kita mendengarkan istilah dunia ini sebentar, akhirat selamanya. Ini ada, apakah kalimat ini benar bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya? Kalau kita bicara waktu, betul, dunia ini waktunya sementara, akhirat itu yang kekal. Tapi ketika kita berbicara tentang ini akhirat, istilahnya dunia ini sementara, yang kita anggap di situ bahwa perjalanan hidup, sebenarnya ada satu ungkapan di dalam hakikat, utamanya orang yang kejar tasawuf. Istilahnya orang Buddhis sempojan tertentu jadi terluka. Di sini ada yang pakai istilah itu, tapi saya tidak mau yang pakai istilah simpel. Sebenarnya Rasulullah itu mengatakan umatku adalah umat yang paling beruntung dari sekian umat yang ada, karena umatku ini diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meninggalkan satu kebaikan menuju kepada kebaikan yang lain. Nah, ternyata di dunia ini ada orang yang bisa hidup seumuran dengan dunia. Jadi umatnya Rasulullah ini sebenarnya bisa hidup seumur dengan dunia. Tapi yang dihitung bukan umurnya. Itu yang dihitung adalah pahalanya, ibadahnya. Makanya ini tinggal kita arahkan saja. Umur ini tidak panjang. Rasulullah mengatakan likulli sayyid hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Setiap segala sesuatu itu ada batasannya, ada ukurannya. Nah, umatku ini kata Nabi, umurnya batasannya itu antara 60-70 tahun. Dan itu doanya Rasulullah, jangan terlalu panjang umurnya. Jadi kita ini umatnya Rasulullah sudah didoakan oleh Nabi supaya dia dekat kepada Allah, supaya umur kita tidak terlalu lama. Dasar umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa sampai 1000 tahun, 900-700 tahun.
logis ketika dia mengatakan saya khawatirkan kalau umatku terlalu panjang umurnya, kemudian mereka berdosa, itu terlalu banyak dosa yang dia lakukan. Kalau orang yang berdosa Pak main judi, umatnya Nabi Musa main judi, itu kalau 1000 tahun minimal 900 tahun main judi. Kan begitu. Minimal 900 tahun berdosa. Hisabnya di alam kubur dan di akhirat itulah kalau 900 tahun. Tapi coba kalau hanya 10 tahun tidak dihitung karena masih anak-anak, itu tidak ada dosa. Kemudian berarti kita hanya hitung 50 tahun. 50 tahun itu tidak banyak. Kalaupun diperiksa tidak terlalu lama. Makanya umatnya Nabi kalau main judi Pak paling tinggi 30 tahun berarti. Itu doanya. Sehingga hisabnya tidak lama. Diperiksa kelak di akhirat itu tidak lama. Tapi pahalanya itu bisa jalan seumuran dengan dunia. Kenapa? Ketika dia bersedekah, pahalanya itu bisa seumuran dengan dunia. Pahala sedekah itu sampai hatta yaumil qiyamah. Makanya dalam Al-Qur'an innama tuwaffawna ujurahum yaumil qiyamah. Kitab catatan amal manusia itu nanti ditutup ketika dunia kiamat. Makanya kalau orang meninggal itu kita hanya mengatakan tutup usia. Tapi buku catatan amal terbuka terus. Yang tertutup itu hanya usianya. Ya, jangan mengatakan kalau orang sudah meninggal selesai persoalan. Itu tidak. Orang yang sudah meninggal hanya umurnya yang tertutup, tapi buku catatan amal terbuka. Kenapa dia terbuka? Karena masih ada kebaikan-kebaikan anaknya itu akan mengalir. Sedekah yang sudah dia keluarkan itu mengalir. Makanya pahala yang seukuran dengan dunia itu pahala sedekah. Kalau sholat, makanya di sini nanti saya akan kasih sholat. Kalau bapak sholat 1000 rakaat, yang dihidup itu 1000. Kita meninggal tidak ada tambahan. Nah, orang baca Quran, kalau dia baca katakan Quran 1000 kali, yang dihidup itu yang 1000 itu tidak ada tambahan kalau dia wafat. Tapi kalau sedekah, selama yang dia sudah sedekahkan itu dimanfaatkan orang, itu selalu bertambah terus pahala. Makanya orang yang meninggal seandainya diberikan kesempatan kembali ke dunia sebentar saja, cuma satu yang dia mau lakukan, mau bersedekah. Bukan haji, bukan umrah, bukan sholat. Padahal sholat kan ibadah yang pertama diperiksa. Al-hajju mabrur, mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang diterima itu tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi kenapa dia mau sedekah? Kenapa bukan haji? Kenapa bukan dia berlomba-lomba mau umrah? Padahal kalau di ranking pahala, di ranking orang mau ibadah Pak, kalau disuruh pilih kau pilih mana? Sedekah atau naik umrah? Pasti dia pilih naik umrah. Iya, pasti dia pilih. Kenapa? Karena sedekah jariah itu tidak akan pernah terputus kecuali dunia kiamat. Jadi kita manusia ini sebenarnya di dunia ini hanya memanfaatkan waktu saja. Umur kita kan tidak panjang. Manfaatkan saja waktu. Rezeki jangan pikirkan. Saya sering tegur anak-anak di pondok itu. Saya sering tegur beberapa jamaah teman-teman saya. Saya bilang begini, urusan manusia itu cuma 2. Urusan kita itu cuma 2 Pak. Yang pertama berusaha, yang kedua berdoa. Untuk kesimpulan akhir serahkan kepada Allah. Jangan karena kau hidup, jangan kau hidup. Aja nih dimatikan. Yang kita lakukan bekerja, berusaha dan berdoa. Selesai berdoa, serahkan kepada Allah. Yang orang banyak pusing, Pak, karena urusannya Allah dia mengurus. Kan begitu? Coba pikirkan. Urusan kita cuma 2,
mustahil doa supaya orang bisa kaya. Bahkan dia setiap hari ajarkan, ini kau baca supaya bisa kaya. Tapi ustaznya naik motor juga. Kalau orang bilang orang kaya Pak Ustaz karena ada sifat-sifatnya, enggak. Ada penjual permata itu, Pak, penjual batu-batu muda itu, enggak. 2 kompor itu dia jual tapi dia naik motor juga. Andainya gara-gara itu orang kaya dia sudah naik pesawat tapi jual permata. Iya, itu sudah diatur oleh Allah. Makanya kita ini manusia cuma diminta itu kerja, doa. Persoalan terakhir urusan Allah. Ini yang banyak orang pusing karena urusannya Allah dia urus. Saya selalu bilang ada kisahnya Imam Syafi'i itu dengan Imam Malik tentang masalah rezeki, tahu urusan dunia. Imam Malik kan punya prinsip sederhana. Dia mengatakan begini, tawakalnya Imam Malik itu luar biasa. Rezeki itu Imam Syafi'i, yang kita Imam Syafi'i. Rezeki itu sebelum kau lahir sudah ditentukan. Ini Bapak Ibu harus dengar baik-baik. Rezeki itu sebelum kau lahir Allah sudah tetapkan. Tinta sudah kering, pena sudah disimpan, kitab sudah ditutup di Lauhul Mahfuz. Rezekimu sebelum kau lahir sudah ditetapkan. Jodoh, rezeki, ajal, antara baik dengan tidak itu sudah ditetapkan dan kitabnya sudah ditutup sebelum kau lahir. Yang kedua, rezeki itu ada malaikat yang ditugaskan untuk bagi-bagi. Ada malaikat yang ditugaskan. Jadi kau tidak usah pikirkan rezeki karena sudah ditentukan. Ada malaikat juga yang disuruh bagi. Tidak usah pikirkan. Karena Allah sudah mengutus malaikat yang bagi-bagi. Karena kalau manusia yang bagi-bagi, dia securang. Iya, securang. Ada yang tidak ada bicara bagi-baginya. Makanya malaikat yang disuruh, ada malaikat yang mengatur rezeki. Itu atas perintah Allah. Ini kau bawakan, ini bawakan, ini bawakan ini. Dan jauh di sana di Lauhul Mahfuz sudah ditentukan. Makanya Imam Malik bilang kalau ada orang pergi ke pasar menjual dengan alasan mencari rezeki, itu keliru. Karena rezeki kan harus dicari. Nah sudah ditentukan. Ada juga yang lantar. Coba, itu prinsipnya Imam Malik. Nanti kita ada yang sepakat dengan ini. Nanti kita akan lihat. Kalau ada orang pergi ke laut melaut mengatakan saya cari rezeki berkat melaut saya dapat rezeki, itu bisa keliru, bisa musyrik itu. Karena Allah sudah tentukan ada malaikat yang disuruh bagi. Syafi'i itu tidak sepakat. Imam Syafi'i itu mengatakan, tunggu dulu, rezeki itu harus dicari. Imam Malik mengatakan tidak, rezeki itu tidak usah dicari, cukup kau beribadah, wakul imanu berbuat saja, nanti Allah yang tentukan. Nah, begitu, urus agama nanti saya urus dunia. Imam Syafi'i mengatakan tidak, harus dicari. Burung saja yang tinggal di sarangnya, kalau tidak keluar pasti mati kelaparan. Itu logikanya pada Syafi'i. Kalau kau tinggal di rumah, kalau bilang malaikat sudah atur, Allah sudah tetapkan, tinggal bekerja saja di rumah, tidak usah pergi kerja. Coba, karena sudah ditentukan, tinggal saja sholat apa, sholat subuh, tidak usah bekerja. Nanti malaikat yang bawakan. Kalau tinggal di rumah, kau pasti mati. Langsung Imam Malik mengatakan tidak. Rezeki itu ditentukan. Malaikat tidak mungkin salah bagi. Kalau dia tidak mungkin bawa ke tetangga, kalau itu rezeki pasti dia bawa ke kamu. Begitu. Berdebat ini tengah malam sampai menjelang subuh. Nanti selesai sholat subuh begini, Imam Malik itu tak berzikir. Dulu zikir Mantasabi itu zikirnya sebentar. Setelah itu Mantasabi keluar jalan-jalan. Dia terbuka orang panen anggur pagi-pagi. Imam Syafi'i di situ membantu. Dia bantu panen. Selesai panen, dikasihlah hadiah anggur 1 keranjang. Langsung Imam Syafi'i bilang, ini yang saya mendapatkan tadi malam. Imam Malik tinggal di masjid tidak ada anggur.
Saya keluar cari, dapat. Nah, dari Imam Syafi'i mengatakan, maka pendapat yang benar. Allah buktikan bahwa apa yang saya yakini itu benar. Imam Malik yang salah. Dia ambil itu aku, dia bawa ke Imam Malik. Baru dia letakkan di depannya. Imam Malik, tadi malam kita berdebat panjang. Ini Allah sudah menjawab bahwa pendapat yang benar. Saya setelah selesai sholat subuh keluar bekerja dikasih garis oleh Allah. Langsung Imam Malik bilang, itu pasti aku. Betul. Imam Malik mengatakan, tadi subuh sebelum sholat subuh saya kepingin makan anggur. Makanya saya berdoa kepada Allah, anggurnya datang saja bekerja. Langsung Imam Malik bilang, pendapatku benar. Imam Syafi'i itu menangis. Kenapa dia menangis? Dia baru tahu sadar bahwa ternyata kalau Allah sudah tetapkan rezeki, tidak bekerja pun bisa dikasih. Cukup dengan doa. Ini kalimat kita di sini ada sedikit kalah. Saya ketika baca risalah ini, saya melewati saja. Saya cuma lihat Imam Syafi'i benar, Imam Malik benar. Ternyata ada kalimat Imam Malik. Ketika Imam Malik mengatakan, tadi sebelum subuh saya kepingin makan anggur. Makanya aku berdoa kepada Allah dan anggurnya datang tanpa aku berusaha. Kalimat aku berdoa kepada Allah. Apa doanya Imam Malik? Sehingga rezeki datang tanpa dia jalan. Dengan jalan usaha tidak, tapi dengan jalan doa. Cari itu Pak. Cari itu doanya Imam Malik. Pendek, pendek. Allahumma fini bihalalika an haramika wa ghanini bifadlika amman siwa. Itu doa. Hafal? Belum hafal? Saya ulang. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghanini bifadlika amman siwa. Memang doa ini dia minta rezeki, kekayaan dari Allah, bukan dari manusia. Bapak kalau sudah sholat Jumat baca 70 kali atau 100. Kalau sudah sholat Jumat, selesai salam sudah berdoa, jangan sholat sunnah dulu, baca dulu 70. Maka orang yang mengamalkan itu akan dapat ilmu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau gaji itu Pak disangka-sangka, ada rezeki tiap datang saja. Orang yang kasih itu, makanya penari rezeki itu dengan doa ini yang diamalkan Imam Malik. Kalau sudah sholat subuh paling bagus kita baca itu 70 kali juga. Kalau mau cukupkan 100. Coba baca Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghanini bifadlika amman siwa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghanini bifadlika amman siwa. Itu 100 kali kalau mampu. Kalau tidak mampu 70 kali. Insya Allah akan berikan rezeki dari arah yang kita tidak duga-duga. Orang yang akan bawa selama masih ada orang makan di kampung itu kita akan makan. Itu ya. Inilah ya. Sebenarnya doa ini dipakai imam dan guru-guru pesantren. Kalau yang jual di pasar nggak usah pakai. ini yang orang yang ngurusin agama ini yang suruh baca. Yang hidupnya hanya ngurus agama, ngurus santri, baca ini doa. Kenapa? Karena Allah minta. Makanya pintu rezeki itu kan banyak. Pintu rezeki itu banyak. Jangan bilang orang yang menjual di pasar dengan orang yang baca surat Al-Waqiah itu sama. Sama Pak. Ya kau nggak tahu dia nak malu ke pesawat tapi dia cuma baca Waqiah. Baca Waqiah itu membuka pintu rezeki. Cuma jalurnya beda. Kalau menjual rezekinya datang melalui pembeli. Kalau Waqiah rezekinya datang melalui pemberian orang. Itu membuka pintu rezeki.
Ya, Rasul sudah bilang, saya tidak meninggalkan harta sedikit warisan kepada umatku. Maksud dia adalah kekayaan, kecuali saya meninggalkan satu surah di dalam Al-Quran. Siapa yang mendawamkan dengan istiqamah, maka dia tidak akan akhir dari ini. Keyakinan itu. Baca wahyu itu saya pernah amalkan, tapi bukan satu kali dibaca. Saya pernah dapat ijazah langsung dari guru. Saya ceritakan langsung ini tentang surat wahyu. Saya baru di pondok lantai 2 yang dicor, tapi uang sudah tidak cukup, sedangkan sudah terpasang besinya dengan, tapi uang tidak. Saya itu pikir, waduh, kalau ini lama-kelamaan teksnya karena kena air, ini uang tidak cukup mau dicor, dan itu tak pinjam. Saya bilang, kayaknya ini sudah diminta untuk mengamalkan yang pernah diajarkan. Saya itu cuma sholat sunnah hajat Nabi Khidir, karena itu sholat sunnah hajat Khidir yang diajarkan langsung Nabi Khidir. Saya sholat sunnah hajat Nabi Khidir. Setelah itu saya baca waqiah. Itu malam saya datang ke pondok itu sendiri untuk amalkan. Saya baca waqiah itu sekitar jam 9 malam sampai setengah 2. Ini bukan satu kali dibaca. Saya amalkan itu. Pas masuk subuh saya ke masjid, zikir di masjid sampai masuk waktu subuh. Baru saya sholat sunnah 2 rakaat baru keluar ke pondok, baru kembali ke rumah. Saya di rumah itu balik-balik sudah, kemudian tertidur. Jam 9 saya bangun, lihat handphone ada panggilan 11 kali. Saya bel kembali dan sudah katakan, tadi Pak Ustaz, ada tadi saya titip itu di pondok sedikit rezeki untuk pembangunan. Saya cuma simpan di kantong plastik, saya masukkan itu di lubang angin di atas. Karena saya sudah hubungi kita beberapa kali tidak diangkat. Saya ke pondok tidak ada orang. Nanti kalau ada Ustaz ke sana siapa tahu ada orang masuk nanti. Saya ke sana Pak. Itu kalau tidak salah kurang lebih 28 juta. Dan itu sudah lebih dipakai untuk pengecoran lantai. Pasti itu hari ini. Saya bilang, ini memang janji atau bagaimana? Saya telepon orang itu, saya tanya, ini siapa namanya Pak, di mana tinggal, dia tidak mau cerita. Sampai hari ini biasa istri itu bilang, amalkan lagi. Karena saya tidak mau amalkan, hanya dalam kondisi penting. Ternyata betul itu. Makanya sampai hari ini saya sangat yakin itu dengan waqiah. Tapi bukan baca satu kali. Bukan baca satu kali. Belum sudah waktu waqiah satu kali langsung tunggu uang. Tidak begitu caranya. Ya, ini karena kita ada. Itu waqiah itu dibaca 77 kali. Jadi, tapi itu amalan khusus. Amalan khusus itu yang kemudian sebenarnya hakikat kita ini, manusia hidup di dunia ini, kita mau tinggal di dunia, sebenarnya saya tidak sepakat kalau dia mengatakan dunia itu sementara. Sebenarnya dunia ini disinilah dunia yang bisa kita, supaya bisa kita kekal di akhir. Dunia ini menyebabkan bisa kita kekal. Kenapa? Karena ini tergantung ibadah kita. Kalau kita bisa ibadah di dunia sempurna ini, maka nanti di akhirat itu bisa kita kekal selamat. Tapi kalau salah-salah di dunia, hati-hati. Baru di alam kubur, Pak, itu sudah dikebuk. Ya, makanya saya kasih tahu, kuncinya sederhana. Orang Buddhis mengatakan sampajat tepat jadi terluka. Kita selalu diajarkan, dan ini hadis, Pak. Saya ketika orang mengatakan sampajat tepat jadi terluka, dia mengatakan itu tidak ada dalilnya. Saya mengatakan itu yang tidak dapat. Ulama kita itu kasyaf. Imam Ghazali mengatakan, ketika engkau sujud di dalam sholat,
Di sujud terakhir, di situ kau minta. Kau sudah berniat untuk sholat pada sholat berikutnya. Ini kita lihat. Itu bab tentang niat. Makanya sebenarnya niat sholat itu di mana? Niat mau sholat itu ada sebelum salam pada saat tahiyat, dan niat sholat pada saat sebelum takbiratul ihram, ada yang memasukkan dalam takbiratul ihram. Makanya yang dimaksud sholat yang tidak terputus itu, kalau kita sholat subuh seperti ini tadi, di sujud terakhir ada juga pakai yang sebelum salam. Di sujud terakhir, di situ kita minta memang dan berniat untuk sholat duhur. Nanti kalau kita meninggal sebelum duhur, berarti kita meninggal menuju ke sholat. Kan di dalam Islam ini sudah dikasih tahu, orang yang berniat melakukan kebaikan itu sudah dicatat. Belum kita lakukan, baru niat, itu sudah dicatat. Kalau Allah takdirkan kita meninggal sebelum kita sholat duhur, dan kita sudah berniat sholat duhur, maka pahala sholat duhur ini akan berjalan terus hatta yaumil qiyamah, sampai kiamat. Itulah dimaksud orang, ada orang ini yang hidupnya cuma 10 tahun, tapi terhitung sampai dunia kiamat. Ini biasa sampai tertentu. Kan ini intinya. Makanya Nabi Rasulullah mengatakan umatku adalah umat yang paling beruntung, karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Jadi kalau kita selesai sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur. Kalau kita niatkan ke situ, berarti perjalanan kita mau kemanapun, ke pasar, sebenarnya bukan ke pasar, cuma itu proses menuju ke sholat duhur. Kan begitu. Orang yang selesai sholat duhur, niatkan lagi untuk sholat asar, niatkan memang di masjid berjamaah sholat asar. Ketika kita meninggal sebelum asar, maka orang itu meninggal menuju ke sholatnya. Maka itulah yang dimaksud orang tua dulu, walaupun saya meninggal di tempat tidur sampai di sana. Inilah ilmunya orang dulu yang anak belakangan tidak paham. Sudah tak menyalahkan itu musyrik. Nah, itu musyriknya dari mana? Ini dia. Makanya pakai itu. Itu hadis Nabi. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu mengajarkan di dalam sujud itu minta. Lihat memang diri kita memang diadakan masa penjalur, masa subuh. Kalau sholat duhur, lihat memang diri kita sholat asar. Minta kepada Allah, saya kepengen sholat asar berjamaah di masjid. Minta itu. Tidak usah dilepaskan, cukup dalam hati. Lihat diri kita itu melaksanakan sholat. Semua sujud terakhir, sholat tarawih di malam terakhir, minta kita sujud sholat tarawih di malam pertama di tahun berikutnya. Ia dan nasa kepada apalah sunnah. Ia komande kita tak jalan pahala. Coba itu ilmu orang kedua. Tapi dia lupa saya tidak paham. Manusia ini Pak, kita cuma diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepada-Nya. Kita diciptakan hanya untuk ibadah. Kita kan selalu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, sholat dengan ibadah itu beda. Walaupun sholat termasuk ibadah, tapi dia nusuk khusus, ibadah khusus. Makanya itu didahulukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, kehidupanku ini, wa mamati dan mati lillahi, hanya kepada Dia. Ya. Makanya kalau ada yang kita lakukan, jangan takut dikritik. Saya seperti di ceramah itu pernah dikritik habis-habisan. Apa dikatakan ustaznya tidak punya dalil, ustaznya bukan musyrik dengan agama. Itu bisa begitu. Saya pernah mengadu sama guru tak baru, saya paham kayak yang berhenti ceramah guru ini. Asal dia bilang, enak, jangan berhenti. Nabi saja yang punya mukjizat itu dijanji. Apalagi kamu yang tidak punya mukjizat apa-apa. Itu langsung sampaikan saja kebaikan. Baru ada kalimat itu yang paling sederhana dia sampaikan, sampai hari ini dia menjadi motivasi buat saya. Terserah. Dia mengatakan begini, nah, ketika kau memulai dakwah karena Allah, jangan pernah menyerah hanya karena manusia. Tetaplah istiqomah di mana kau memulai dan kepada siapa kau memulai. Kalau kau memulai mengatakan karena Allah, kalau manusia menilai, menghina apa, harus dilakukan. Karena kau tetap berjalan di jalan Allah. Itu saja kunci. Makanya niat itu penting, Pak.
sebelum berangkat. Makanya orang di sini kalau bikin rumah, angka lego-lego ya namanya. Yang di luar itu yang di tempat sandar tangan, keluar dari pintu besar, sehingga dulu di situ mana tadinya. Sebelum berangkat, jangan bilang saya mau pergi cari uang di pasar, saya mau pergi, rugi kita. Mau mengojek, saya mau keluar mengojek supaya ada yang dipakai bayar cicilan motor. Ini orang rugi Pak, selama hidupnya sampai tubanan cuma bayar cicilan. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Niatkan, saya mau keluar mencari rezeki halal Allah untuk keluarga, anak-anak dan agama. Siapa yang keluar mencarikan nafkah untuk keluarganya dengan nafkah yang halal, maka dia dihitung berjihad di sendiri. Berapa lama dia mencari nafkah itu diampuni dan didoakan sama mereka. Itulah hakikat sebenarnya. Jangan bilang mau jual supaya dipakai bayar cicilan. Wah ini sampai mati cuma urus cicilan. Ya. Jadi dia bertanyakan, makanya rumah itu niat itu Pak luar biasa. Makanya Imam Nawawi Al-Dimashqi sebenarnya itu sudah sampaikan bahwa dalam hadis Arba'in itu hadis pertama yang ditulis adalah hadis tentang niat. Kenapa? Karena niat ini pokok. Ini yang niat paling pokok. Orang sholat di sini 2 rakaat, sholat di sana 2 rakaat, sholat di belakang 2 rakaat, sholatnya 2 rakaat, gerakannya sama-sama, bacaannya mungkin sama-sama, tapi bisa sholatnya beda karena niatnya. Mungkin ini tahiyatul masjid, ini sholat sunnah wudu, yang dibakar sholat sunnah tobat. Padahal sama-sama 2 rakaat, tapi kenapa beda? Karena niatnya yang beda. Orang yang pergi ke pasar menjual, itu bisa saja hanya mengejar dunia, tapi bisa juga itu menjadi ladang pahala yang besar tergantung niat. Makanya Nabi meminta kita menata niat sebelum berangkat. Itu kuncinya. Seorang dai itu Pak bisa berangkat hanya mengajar dunia, bisa mengajar akhirat. Iya. Kalau penceramah belum berangkat lagi dia pikir berapa produknya nanti di sana. Itu begitu. Itu pasti sudah hitungan dunia. Makanya saya itu Pak terus terang, saya selalu bilang, kapan bicarakan akhlak, saya tidak datang. Dikasih tahu saya Pak Ustaz, kalau di sini penceramah biasanya saya kasih begini, saya sudah tidak datang. Saya kasih cari bukti apa? Saya lupa kalau dikasih sesuatu sedekah sama jamaah, saya tidak pernah minta. Saya tidak pernah minta. Kalau dikasih, makanya saya kalau pergi ceramah saya bawa. Kalau dikasih ceramah amplop itu saya tidak pernah buka. Nanti sampai ke istri orang kan besok langsung dibeli, saya tidak usah dulu. Saya itu diajar sebelum buka, jangan pernah buka. Karena kalau kau buka, kau bisa tahu. Kuncinya jangan buka. Saya kasih ke istri, baru saya kasih tahu istri. Jangan coba-coba kau kasih tahu saya orang di sini. Kalau kau kasih tahu kita cerai, selesai. Aku juga nih. Iya. Kenapa? Ini kalau ada penceramah, saya kasih tahu. Ini hanya belajar untuk ikhlas, bukan untuk ikhlas, tapi belajar untuk ikhlas. Karena dari situ pun bisa lolos. Kenapa saya katakan kalau kita buka, misalnya kita tahu 200.000 di sini, misalnya 200.000. Kalau kita buka 200.000, setelah 1 bulan kemudian panitia itu menentukan, Pak Ustaz, ini jadwal masjidku kosong lagi, bisa sama apa mengisi? Langsung muncul iblis 200.000. Iya. Sementara ceramah, Ustaz iblis itu selalu bisik. Kalau kau sudah selesai 200. Salah satu caranya untuk tidak terganggu dengan itu, jangan buka, jangan menutup barang. Dari sinilah Ustaz banyak. Kadang dibandingkan di sana masjid bagus, bukan masjidnya bagus, isi amplopnya bagus, padahal jamaahnya sama. Makanya saya begitu Pak. Kalau ada yang minta musola sekecil apapun, kalau saya sudah ACC, saya tidak akan tinggalkan. Walaupun bupati yang minta. Kenapa? Karena saya mengatakan boleh jadi jamaahnya di sini nanti yang mengatakan satu susunan, yang di sana belum tentu. Ada juga kan alasannya yang di sana kan banyak bicara baik. Iya, apa bedanya?
Doa tergantung berapa isi amplop. Ini kan bahaya, Pak. Makanya ustaz ini lebih mudah dibikinkan masuk ke dalam neraka. Karena ini di situ sampai keluar Ramadan. Saya keluar Ramadan dikontrak 1 bulan. Pokoknya satu masjid saja. Ceramah sebelum dulu, sesudah asar dulu, ceramah sesudah asar, di dalam buka puasa ceramah, tapi ceramah, subuh ceramah. Itu selama 30 malam. Di satu masjid saja, tidak pindah-pindah. Kajian begini. Itu masjid. Jadi kalau di tahun ini sekian tidak pernah ikhlas itu, karena selalu muncul iblis itu. Sekian sudah kasih nanti kalau selesai bicara sekian, ini jadi masalah. Jalan saja apa ada. Makanya PNS itu Pak susah ikhlas. Iya, susah. Dia harus mencari jalan untuk ikhlas. Kenapa? Karena dia sudah tahu gajinya berapa. Dia sudah tahu. Makanya terlambat saja gaji sertifikasinya 1 hari langsung di Facebook. Mobil pembawa uang sertifikasi terbalik juga. Tidak begitu. Dia seperti itu. Marah-marah. Makanya berat. Makanya saya pada dipilih tidak PNS. Tapi saya mengatakan PNS itu kalau mampu memanage itu luar biasa. Ikhlas dan istilah. Rezeki itu begitu. Tahu saya pikirkan. Saya pakai konsep itu saja. Jangan pikir ini sudah jam berapa masuk ke surga. Jadi terakhir saya ingin sampaikan begini. Kita ini sebagai hamba Allah kuncinya 3. Ini kesimpulan. Kuncinya 3. Hamba Allah itu kuncinya 3. Yang pertama ibadah. Segala yang kita lakukan ini kuncinya cuma 1, ibadah. Dan tergantung pada dia. Apapun yang kita melakukan, mau mengajar, niatkan ibadah. Mau ke pasar menjual, niatkan ibadah. Makanya penjual, kalau mau menjual laku terus barangnya, gampang. Lakukan 3. Lakukan 3 hal kalau menjual. Istilahnya doanya itu membesar. Kemudian yang kedua, jujur. Kemudian yang ketiga, mempersikoa perlu tersebut. Artinya dia mampu melihat keadaan. Nabi itu menjual begini. Tidak. Orang mengatakan Nabi itu kalau menjual rugi. Maka Nabi nasab rugi. Saya tidak pernah sepakat. Nabi itu kalau menjual selalu untung. Cuma Nabi itu jujur. Dia bilang, saya belikan barang itu sekian. Ongkosnya ke sini sekian. Kau mau belikan berapa? Ada penjual di Bontang ngomong begini. Ini tas di Jakarta 1 juta. Ongkosnya segini, ongkirnya cuma 300.000. Berarti modalnya di barang 1.300.000. Kau mau beli berapa? Itu jujur. Kita bilang tahan. Sekalinya bilang 1.500.000. Oh, belum sampai modal Indonesia. Belum sampai. Sekalinya orang pergi, pulang pergi. Mula baru. Ini yang banyak. Padahal mula baru itu hadis. Orang tua bugis dulu memang tak malu mula baru. Kau tak ambil yang mau jual pertama. Ayo mula baru. Pas orang beli barang kita pertama ketika membuka dan buka pada jualan, langsung pembelian pertama, ambil uangnya, langsung masukkan ke celengan, titip kepada Allah. Baru kasih tahu, saya titip kepada Allah untuk memudahkan rezeki. Ini biasa mula baru. Kita mula baru masuk ke kantong. Siapa yang melakukan jual beli begitu, setiap pembelian pertama dia sedekahkan, tidak akan pernah turun usaha, dia akan naik terus. Yang kedua, kan pertama jujur, yang kedua membesar, artinya ada sedekah. Kalau orang beli terong 1 liter, tambah 3 terong 3 biji, yang dibeli 1 liter itu untuk kehidupan dunia, tapi untuk 3 biji itu kehidupan akhirat. Beramal, tapi hanya menjual ikan. Orang beli ikan tambahkan 1, orang beli terus tambahkan ini. Kalau penjual emas jangan coba-coba. Orang beli cincin tambah kado, insya Allah. Kemudian mempesiko adalah bahasa Bugis. Apa itu mempesiko? Misalnya begini, dia menjual
jual dari pagi sudah banyak untungnya. Tapi ada orang kepingin sangat beli tidak punya barang, tapi uangnya tidak cukup. Kita menghitung ke belakang tadi, saya sudah untung 100.000. Ini barang orang cuma modalnya 50.000, tapi uangnya cuma 40.000. Saya jual pun 40.000, tetap saya sudah untung karena tadi sudah ada keuntungan. Dia cuma bilang, ambil mungkin tidak apa-apa. Modalnya sebenarnya itu 50.000, tapi aku kasih dia 40, saya sedekahkan. Mohon doa. Selesai. Itulah penjual yang selalu didoakan oleh malaikat. Tapi kalau yang selalu milih kapal, penjual ikan dia ganjal lagi di bawahnya, lidernya dia kurangi takarannya, sudah. Ini yang banyak. Tapi tidak ada jadi bontak. Di sana. Makanya kalau saya beli ikan, di mana orang Bugis menjual, pasti dia ganjal. Kalau orang Bugis. Pak Kepalangan, ya, di Bota juga begitu ya? Tidak ada di Bota. Oh, alhamdulillah. Yang biasa ganjal-ganjal di bawah itu tidak ada dia. Alhamdulillah. Kalau di Papua saya itu pakai plastik, ya ganjal di bawah. Baru dia susuk ikan di atas. Kelihatan tinggi. Sekiranya diambil, ganjalnya yang tinggi. Makanya saya kalau belanja di kampung, saya selalu tanya, berapa harga ikan dalam ganjal ini? Ini yang bahaya. Jadi ini kuncinya. Kemudian kunci yang kedua, kuncinya itu sedekah sunnah. Kunci sedekah sunnah. Orang yang selalu sedekah sunnah itu didoakan malaikat. Jangan sedekah 1 juta 1 bulan, jangan. Sedekah 5.000 1 hari, setiap subuh lebih afdal daripada sedekah 1 juta 1 bulan. Kenapa? Kalau sedekah 1 juta 1 kali 1 bulan, malaikat cuma 1 kali berdoa. Doa hari ini kalau sedekah 1 juta, besoknya tidak doa malaikat, dia diam saja itu dia. Oh, nanti istirahat dulu, nanti pulang berikutnya kalau doa. Iya, makanya Nabi mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqamah, walaupun sedikit. Makanya dia 2.000 yang penting teladan daripada 500.000 tapi 1 kali 1 bulan. Malaikat itu makhluk terkoma. Kalau sedekah berdoa, kalau tidak tidak. Makanya bikin capek malaikat. Subuh sedekah lagi, duhur sedekah lagi, doa lagi. Tapi sedekah sunnah paling afdal karena ketemu 2 kelompok malaikat. Kemudian yang paling penting saya sampaikan, orang yang mau jadi rezeki jangan tinggalkan masjid sebelum tarik kelihatan. Maka itu motor tadul aja misalnya masjid nak boleh bawa kita dalam negeri. Kenapa? Ketika nanti terang kelihatan jalanan baru kau pulang sesudah sholat subuh, ketahui ketika engkau mengurus kehidupan dunia itu selalu dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau ada orang selesai salam langsung lompat keluar masih gelap, kalau ada yang dia urus itu pasti bolak-balik kondisi selesai. Itu ilmunya orang tua dulu dan itu habis. Ini penting. Saya kira ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kita ini kuncinya begitu Pak. Cukup ibadah nanti Allah urus agama Allah, nanti Allah yang urus rezeki. Jangan coba-coba kejar rezeki. Cukup cari, jangan kejar. Apa bedanya Pak Ustaz? Sama orang kejar ayam sama cari ayam. Apa bedanya? Iya. Kalau orang kejar ayam semakin dia kejar semakin jauh ayamnya. Rezeki juga begitu, semakin dia kejar semakin jauh. Rezeki itu dicari. Yang kepala rumah apa di lalu macam sampai sadaran dia itu kacau tak ulama pokoknya yang penting dia dapat, tapi paling tinggi saat dia tangkap sudah capek. Kalau pengejar, kalau pencari dia pasti lewat di jalanan yang bagus. Kalau tidak ada dapat atau yang besok mungkin ada besok. Tidak malu, tidak nyekek. Itu makanya kalau ke pasar cari rezeki, jangan kejar rezeki. Itu belum subuh sudah roboh. Ayo sudah roboh. Jangan. Rezeki sudah diatur. Itu kunci. Kalau kita sudah paham itu enak kehidupan, tidak tersiksa. Ya sih pasal normal. Laki barangnya tetangga, laki di sini ada memang baca-bacanya. Saya ini sudah baca-baca barangnya tidak laku. Kau yang sakit, coba bilang alhamdulillah Allah telah menetapkan rezeki. Mudah-mudahan kalau juga aku diberikan rezeki yang sakit. Begitu saja. Doakan mereka kita sama. Mau jual aku sini, rabu di sini. Ini masalah. Tidak ada di kota, dong. Nggak ada alhamdulillah. Jadi bengkel itu
besar aja jauh besar. Nah, kunci yang terakhir ada tadi 3. Kunci yang terakhir dan ini jarang orang melakukan, bersedekah kepada kedua orang tua. Sedekah ke ibu bapak itu membuka 100 pintu rezeki. Ini yang jarang orang lakukan. Makanya kalau pergi kunjungi orang tua, bawakan gula, bawakan ini, kasih tahu walaupun dia kaya, kasih. Itu dia tuh. Sedekah ke orang tua itu membuka pintu rezeki 100. Cuma kadang-kadang kita malas, justru minta uang orang tua. Sudah dididik dari kecil, dia kita dikasih menikah, lahir anaknya, bawa lagi ke neneknya, suruh neneknya kita. Besar anaknya dia suruh lagi sekolahkan, neneknya lagi sekolahkan, pulang ke rumah mamanya, minta lagi banyak mamanya. Bilang ini anak ini susah saya, gitu. Ini kan banyak begitu. Itu makanya saya beritahukan, itu sih kunci kehidupan. Jangan pernah tinggalkan. Kemudian banyak orang doakan orang. Konsep kehidupan itu ketika keluar dari rumah, balik ke kiri, lihat orang yang setia doakan. Ya Allah mudahkan rezeki sudah bisa beli motor. Balik ke sini lihat orang menjual, ya mudahkan rezeki sehingga jualannya bisa laku. Melihat orang jalan, ya Allah sehatkan badannya. Sudah itu kau jalan, itu kau sudah didoakan tiga sudut malaikat. Ini tuh nak kadang aja untuk ke kulit lorong atau telus sulap. Itu ya ilmunya orang tua dan itu yang luar biasa. Kalau orang bisa makan, saya kira ini yang penting. Satu pertanyaan, Pak. Iya. Ini rata-rata mayoritas kan orang Bugis di sini. Ini kan Pak Ustaz kan menjelaskan masalah rezeki. Saya mau nanyakan penjelasan masalah doanya ulah putu. Mungkin pada tahun Pak. Oh iya. Iya, Pak Dono lah. Iya, Pak Dono lah. Sebenarnya begini, Yerung ulah itu sebenarnya cuma orang ulama kita tuh kasih istilah ulah itu. Maka ini siapa? Nabi Musa itu kan duduk di atas batu besar. Kemudian dia melihat ada burung yang membawa makanan, dia terbangkan, kemudian dia lepaskan di dekat batu besar itu. Kemudian ada semut baru-baru waktu tarik-tarik memasukkan makanan itu di bawah batu besar. Jadi itu semut tarik itu makanan masuk. Jadi Nabi Musa itu dulu dia melihat ada burung bawa buah, ada burung bawa ini, kemudian dia jatuhkan baru lagi semut masuk tarik masuk itu. Kalau dia sudah masukkan semut ini keluar dan pergi. Nabi Musa bilang, apa di sini tidak? Mati kan ada yang dapat kemana-mana bawa kan? Dia ambil tongkatnya, kalau dia cukil ternyata ular hitam yang melindungi di dalam. Dia menerangkan ular itu ini. Aku itu tahu nasi. Mundur kore bawa mana yang mana dia nasi. Ular itu kan bilang begini. Sebenarnya saya mau keluar, tapi saya tidak bisa karena itu berbesar. Maka Nabi Musa ya dia makan ular itu. Jadi ketika Nabi Musa mengatakan, ayo, jolo-jolo, pasti yang kamu baca, pasti ada zikir. Kenapa bisa binatang yang bawakan makanan? Semut yang kasih masuk, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Ular ini bilang, iya ada. Jadi tidak ada. Hanya ulama kita ajarkan itu. Tapi ini sebenarnya tidak boleh dipakai kalau masih muda. Nah, nanti mau tutup. Saya itu waktunya kuliah biasa pakai karena tetangga kos saya itu orang Maroko yang selalu bikin kebun kalau saya cium-cium bikin kebun lagi. Saya sudah baca itu. Kalau itu Pak mencium bau makanan, kalau tetangga kita masak, kita cium bau makanan, baca itu 3 kali, kemudian telan. Kita akan makan. Pasti dia bawakan. Sakit perut dia kalau dia tidak. Makanya makanan Pak Domen ulang itu dibaca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh, 3 kali antara azan dan iqamah. Jadi itu sebenarnya zikir yang banyak ulama tidak mengajarkan karena mengikuti kebetulan.
Tidak usah. Jenis terluka sebenarnya itu sifat. Jenis terluka itu sifat. Intinya wudunya, tapi hakikatnya karena wudu itu tidak membersihkan, dia mensucikan. Wudu itu tidak membersihkan, dia mensucikan. Makanya ketika ada najis di tangan, kita perlu membersihkan dulu najisnya baru berwudu. Jadi wudu itu tidak membersihkan, dia mensucikan. Nah, berarti kalau dia suci berarti tahur. Tahara kan an-nadhafah, bahasa Arab itu kan an-nadhafah itu min al-iman at-tuhur, satu iman at-tazkiyah, kemudian az-zakah. Kalau az-zakah harta, kalau at-tazkiyah hati, kalau an-nadhafah kotoran yang nampak oleh mata, kalau at-tuhur hakikat. Makanya orang tasawuf itu bilang orang yang berbohong itu dulunya sudah kotor. Jadi ukuran mupati mambal gini, kemudian mupati sempaya mencari apa dia? Itu kan tasawuf itu. Ukuran mupati macam ini. Ukuran bupati kita makmumrai batalnya mencari apa? Enak batal mencari melihat perempuan artinya melihat dengan syahwat. Yakungkan ada Allah taala. Jadi macam kotor karena wudu itu membersihkan, mensucikan bukan membersihkan. Jadi makanya ya ukuran bupati mambalik, ukuran bupati kita dengan syahwat, kau sudah pakai mana-mana itu sudah kotor. Artinya wudumu sudah tidak bersih lagi, maka berwudu kembali. Itulah dimaksud dengan jadi wudu, masih ada wudu tapi kita memperbarui wudu. Itu hakikatnya. Jadi saking kita terbuka ini saya ini memang lahir masa bahwa hakikatnya jaga ini mampu aja nak punya malah yang masalah. Kemudian dia memakai ilmu jaga ilmu aja nak bicara masalah. Dia memakai mati jaga ilmu kitabmu aja dia yang nak cecep pengalatan. Dia punya sabu jaga ilmu pikiranmu aja nak pikirin masalah. Dia perlu jilid jaga ini pada kalian, dia ko ajiri jaga ini dongkar dia. Balisa ina sebasi kiri, ko maka dia membaca Allah, dia ko maka dia membaca Muhammad. Dia ko nak pesan dia ko tudak ketika engkau tarik nafas baca Allah, ketika engkau keluarkan baca Muhammad, supaya tidak pernah terlepas dari zikir Allah Muhammad supaya terus. Jadi itu sebenarnya. Jadi makom jadi dia biasa jadi terluka sifat ampe. Berbunuh juga, ngomel-ngomel ini kan masalah. Ya, terutama ibu-ibu di kampung saya bukan di sini. Makir, ini kuncinya. Jadi dia biasa jadi terluka, makir. Jadi dia bukan sama sifat. Itu yang kuncinya. Jadi itu. Hukum itu mondok, Pak. Jadi orang dulu itu makan hukumnya itu sifat. Jadi itu kan pakai pancing. Tadinya membersihkan tapi mensucikan. Jadi kalbu yang dijaga, mata ini dijaga, jangan melotot terus. Ya. Tapi dia sadar pikiran itu bilang, Ustaz, dilihat berdosa tidak dilihat sayang. Ini saya bilang ini jadi masalah. Ya, saya kira ini yang penting. Saya tidak kasih tahu Pak itu karena banyak anak-anak di sini yang ya. Allahumma khalaqtani wa lam yansani minar rizqi. Dapat saja. Allahumma khalaqtani wa lam yansani minar rizqi. Itu yang dibaca. Saya pakai itu Pak kalau dalam kondisi begini. Kok meliwasan dari kaya. Jangan pakai selamanya. Kalau ada orang tua tidak ada lagi yang jaga sudah tidak mampu cari rezeki, pakai insyaallah. Dia menentu Pak, itu rezeki akan datang. Orang saja bawakan. Ya kau makanya bisa pajata. Tenang nih bawa penghuni yang tilori pemalatan kalau sudah tembus pagi 7 kali. Telau dia kata cinta tak lama itu ada orang tangkap. Saya sering pakai dulu waktu mahasiswa. Tapi sekarang tidak. Karena bahaya kalau nanti makanan terus datang tidak ini. Saya kira itu yang penting saya sampaikan mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasallallahu wa fatrukan wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kepada
sarapan pagi di belakang sudah disiapkan. Sarapan. Ya, silakan Bapak, Ibu di belakang sudah disiapkan oleh pengurus masjid. Iya, untuk sarapan pagi. Ya. Di belakang sudah disiapkan sarapan